Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Oke, hari ini kita akan belajar ekonomi, yaitu tentang kebutuhan. Tapi sebelum belajar, alangkah baiknya kalau kita bisa melihat keadaan sekeliling atau melihat kitanya sudah siap atau belum. Coba semuanya berdiri. Yang bajunya belum dimasukkan dulu. Yang kerudungnya belum rapi, dirapikan. Mana? Hayo, Iqbal masukkan. Faisal masukkan bajunya. Karena kalau misalnya kita rapi, enak kan belajarnya gitu, nyaman. Sudah Faisal? Dibiasakan kalau masuk sekolah itu pakaiannya harus rapi, dimasukkan ke dalam. Kalau misalnya dikeluarkan kan jadi kelihatan kayak nggak rapih ya, gitu. Kayak gimana gitu ya pokoknya mah. Oke, sebelum memulai belajar, biasanya kita berdoa dulu. Silakan Kaim untuk memimpin doanya. Oke, angka baiknya kita sebelum belajar untuk berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fathan ya alim. Berdoa disebutkan. Terima kasih ya Dek ya. Ya Bu. Oke, karena di sekolah kita itu ada pembiasaan sebelum belajar itu biasanya membaca surat-surat pendek ya. Sekarang sudah sampai mana suratnya? Al-Ikhlas. Oke, boleh bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ibu cek dulu kehadirannya ya. Ya Bu. Fariz ada. Aditria, Adinda, Ani, Azka. Ibu ingin mengecek kembali pemahaman kalian tentang minggu lalu pembelajaran bersama Ibu, yaitu tentang apa? Masih ada yang ingat? Tentang ilmu ekonomi. Coba Ibu ingin tahu apa itu ilmu ekonomi? Ada yang masih ingat? Apa Dinda? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang akan selalu ada selama kehidupan manusia masih ada, karena manusia melakukan kegiatan ekonomi sepanjang dan selama hidup. Ilmu ekonomi itu dibutuhkan selama kehidupan manusia itu ada. Jadi kenapa kita membutuhkan ilmu ekonomi? Ada yang masih ingat? Boleh Viola. Kegiatan-kegiatan ekonomi, contohnya kayak produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Terus dalam ekonomi juga, ilmu ekonomi dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan. Ya, betul sekali. Karena tidak terasa kita itu hidup itu berkaitan seluruhnya dengan ilmu ekonomi. Sebelum kita belajar tentang kebutuhan manusia, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran ini apa. Yang pertama adalah kalau kita belajar tentang kebutuhan manusia, maka kita akan mengetahui kebutuhan manusia itu apa.
Kemudian kita bisa menjelaskan apa-apa saja yang termasuk ke dalam kebutuhan manusia. Kemudian bisa menerapkan konsep yang telah dipelajari sebagai nilai-nilai di kehidupan sehari-hari. Karena kayak tadi ilmu ekonomi ya kan, bahwa semuanya itu akan berkesinambungan, kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah menganalisis berbagai fenomena ekonomi pada kehidupan sehari-hari. Kemudian menyimpulkan berbagai kegiatan ekonomi yang terjadi di lingkungan sekitar. Dan terakhir adalah kalian akan menyusun hasil diskusi kelompok dari materi yang telah dipelajari. Paham ya? Jadi kita memiliki tujuan pembelajaran ya. Pengertian tentang kebutuhan. Ingat ya, kebutuhan manusia. Ada kebutuhan, ada juga keinginan. Itu sama atau beda? Beda ya kan? Karena kalau yang namanya kebutuhan itu adalah sesuatu yang memang diperlukan untuk kita, untuk mempertahankan hidup. Tapi kalau keinginan itu belum tentu menjadi sebuah kebutuhan. Contoh misalnya, ya, Azka itu belum memiliki handphone. Ya kan? Artinya, dengan seiringnya berjalan waktu, kita kan di sekolah handphone sangat dibutuhkan sekali kan, apalagi ujian itu menggunakan handphone. Otomatis Azka itu sangat membutuhkan handphone. Dia bisa membeli handphone, belilah dia handphone. Seminggu kemudian keluar handphone terbaru. Dan Azka menginginkan handphone itu, apakah harus dibeli? Tidak. Kenapa? Apa? Satu orang cu. Karena bukan kebutuhan lagi, itu adalah sebuah keinginan itu. Yang harus terpenuhi adalah kebutuhan, karena untuk mempertahankan hidup kita itu begitu. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama adalah keadaan alam, di mana kalau orang yang berada di pegunungan itu akan berbeda dengan orang kebutuhannya akan berbeda dengan orang yang berada atau tinggal di daerah dataran rendah. Kalau daerah pegunungan misal di Bromo gitu ya, itu mereka akan membutuhkan jaket yang tebal. Betul nggak? Nah, kalau misalnya sekarang untuk orang yang berada di dataran rendah, mereka akan menggunakan pakaian yang tipis, yang bisa menyerap keringat karena cuacanya yang panas. Begitu. Itu adalah keadaan alam, ya. Kemudian selanjutnya adalah peradaban. Peradaban itu semakin tinggi peradaban, maka semakin tinggi pula kualitas kebutuhan yang dibutuhkan. Artinya apa? Zaman dulu nenek moyang kita, ya kan, menggunakan baju yang mungkin hanya cukup daun atau pelepah pisang seperti itu ya mereka pakaikan untuk baju. Zaman sekarang ada tidak yang menggunakan itu? Tidak kan? Karena seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya peradaban, teknologi semakin maju, maka itu tidak digunakan lagi. Sekarang banyak sekali bahan-bahan pakaian yang lebih bagus kan? Kemudian agama dan kepercayaan. Dalam agama yang dianut, itu akan berbeda kebutuhannya. Contoh misalnya, kalau untuk orang muslim seperti kita, ketika adanya perayaan Idul Adha atau Idul Fitri, biasanya kan memiliki sebuah kebutuhan yang harus terpenuhi. Kalau Idul Adha, misalnya apa? Kurban, hewan kurban, itu adalah kebutuhan. Karena di setiap daerah, kalau Idul Adha pasti ada hewan kurban, kayak gitu. Nah, kalau untuk perayaan Natal, beda lagi kan? Mereka tuh tidak membutuhkan yang namanya hewan kurban, tetapi apa yang mereka butuhkan? Pohon Natal untuk menunjang perayaan Natal mereka. Itu ya, agama dan kepercayaan. Dan yang kelima adalah umur. Umur itu memiliki perbedaan yang jelas sekali kebutuhannya. Kayak sekarang anak bayi itu membutuhkan diapers. Faisal tidak mungkin membutuhkan diapers. Betul tidak? Betul kan? Karena yang dibutuhkan Faisal saat ini adalah apa, Sal? Butuh apa sekarang kamu? Butuh uang. Butuh uang, semua orang juga butuh uang. Mungkin Faisal untuk menunjang sekolahnya butuh handphone, butuh laptop mungkin, atau motor seperti itu. Anak bayi mau dikasih motor, mau dikasih handphone, mereka tidak bisa menggunakannya. Karena berbeda. Ya kan? Sekarang ya kata ibu tadi, kalau anak bayi itu membutuhkan diapers,
Aska nggak mungkin membutuhkan diapers kayak gitu, ya kan? Di daerah kita itu masih ada daerah yang disebut daerah pedalaman. Daerah pedalaman itu tidak akan membutuhkan handphone, tidak akan membutuhkan yang namanya laptop, bahkan uang pun mereka tidak membutuhkan. Kenapa? Karena sistemnya masih barter. Tahu barter? Apa itu barter? Aska, apa barter? Tukar menukar apa? Tukar menukar barang. Jadi kalau misalnya saya punya beras, Aska punya singkong, saya butuh singkong, Aska butuh beras, ya kita tinggal tukar. Itu daerah pedalaman. Berarti kebutuhannya berbeda kan? Nah, kalau untuk daerah perkotaan, karena memang udah zaman teknologi yang semakin maju, maka biasanya gadget, laptop itu saling bersaing, begitu ya. Gitu. Selanjutnya ada macam-macam kebutuhan, ya. Sebelum Ibu menjelaskan ini, Ibu punya video tentang macam-macam kebutuhan yang mungkin video ini bisa menjadi referensi kalian nanti, karena di akhir itu ada tugas kelompok kan. Sudah dibawa peralatannya? Oke. Saksikan. Oh iya, sebelum berangkat pagi, Mama sudah mencatat apa saja kebutuhan keluarga kami. Aku langsung membantu Mama mengelompokkan kebutuhan, sedangkan Papa bersama adik. Mula-mula, Mama akan mengelompokkan barang-barang yang Mama catat tadi menurut intensitasnya. Di catatan Mama ada begitu termasuk kebutuhan primer. Berapa? Kami harus membelinya untuk memperbaiki. Ya, banyak ya jenis kebutuhan ya. Oke, sudah sedikit terbuka tentang kebutuhan manusia itu. Oke, Ibu akan menambahkan tentang materi yang tadi tentang kebutuhan. Yang pertama adalah macam-macam kebutuhan itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah kebutuhan menurut intensitasnya. Kebutuhan menurut intensitasnya itu ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan juga kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, kebutuhan utama, kebutuhan yang paling wajib. Seperti sandang dan papan. Apa itu sandang? Pakaian. Papan? Pangan? Makanan. Jadi sandang, pangan, dan papan adalah termasuk kebutuhan primer, termasuk kebutuhan yang paling utama, yang paling pertama, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan kedua ketika kebutuhan primer ini sudah terpenuhi. Jadi kamu jangan dulu memenuhi kebutuhan sekunder ketika kebutuhan primer itu belum kamu terpenuhi. Kalau misalnya sandang, pangan, dan papan itu sudah terpenuhi, maka kamu boleh beranjak untuk kebutuhan sekunder. Apa itu? Seperti misalnya handphone, laptop, mungkin kalau untuk wanita skincare, kayak gitu ya. Jangan pernah kamu tidak makan hanya ingin muka glow up. Ya, nggak apa-apa Bu, saya mah nggak makan juga, yang penting muka saya glowing. Terus kalau sakit gimana? Apakah skincare kamu bisa membantu? Tidak kan? Jadi artinya si primer ini harus terpenuhi, setelah primer terpenuhi, baru sekunder atau kebutuhan kedua kamu boleh penuhi. Nah, kalau kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi, maka kita beranjak ke kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan mewah. Kebutuhan mewah ketika primer dan sekunder itu sudah terpenuhi. Apa saja kebutuhan mewahnya? Misal jalan-jalan ke luar negeri, umroh, beli motor yang bagus, maksudnya motor yang itu teh, yang mahal itu seperti Harley kayak gitu, atau mobilnya mobil Lamborghini. Itu adalah kebutuhan mewah. Tapi itu boleh kita penuhin kalau kebutuhan primer dan sekundernya sudah terpenuhi. Kemudian selanjutnya adalah menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya ada jasmani dan juga rohani. Kalau jasmani itu seperti bisa kita lihat, kita bisa raba, dan kita bisa rasakan. Kayak misalnya kita makan. Makan itu penting untuk kesehatan jasmani kita. Kemudian rohani itu adalah kayak tidak bisa terlihat,
tetapi bisa dirasakan manfaatnya, kayak ketenangan, kayak kita berdoa. Atau misalnya kalau misalnya kalian lagi galau, kalian butuh healing, ya kan? Healing itu adalah kebutuhan rohani, kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah menurut waktu penggunaannya. Ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan waktu yang akan datang. Kalau kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang memang sekarang harus terpenuhi. Contoh, kalau kamu lapar, kamu makan. Kalau kamu sakit, kamu harus berobat, kayak gitu. Nah, itu adalah kebutuhan sekarang. Kemudian kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya itu ada kebutuhan individu. Individu itu berarti untuk kita sendiri. Ya, kayak misalnya seragam untuk siswa. Gak bisa seragam untuk petani. Yang selanjutnya adalah kebutuhan kolektif. Kalau kebutuhan kolektif itu kebutuhan untuk orang banyak. Kayak misalnya kantor untuk pegawai, sekolah ini untuk siswa, kayak gitu. Atau misalnya laboratorium untuk peneliti, jalan raya untuk fasilitas bersama, kayak gitu. Ya, itu adalah kebutuhan kolektif. Kayaknya ngantuk ya? Ngantuk ya? Ngantuk ya? Azra ngantuk? Ada yang ngantuk, ada yang nggak fokus, berarti kalau gitu harus ada ice breaking dulu ya? Biar nggak ngantuk, biar fokus belajarnya sama ibu, karena dari tadi lihat ya, kayak gitu ya, soalnya kayak ngantuk gitu, enak banget ya cuacanya dingin kayak gini. Oke, kita ice breaking dulu, semuanya bisa berdiri. Semangat dong Aska, semangat. Oke. Clue-nya adalah semut itu kecil, gajah itu besar. Ngerti nggak? 1, 2, 3. Samut sama semut gajah. Gajah, 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 samut. Samut sama semut gajah. Gajah, 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 samut, gajah. Kecil. Berarti belum fokus. Berarti kecil. Kayak gitu. Oke, diulang ya. 1, 2, 3. Samut sama semut gajah. Gajah, 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 samut. Samut sama semut gajah. Gajah, 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 samut, gajah. Keren, berarti yang ngantuk itu ternyata hebat, keren. Oke, diulang nyanyinya makin cepat ya. 1, 2, 3. Samut sama semut gajah. Gajah, gajah, gajah. Samut sama semut gajah. Gajah, 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 samut, semut. Belum fokus. Oke, kita ganti ice breaking-nya lah ya, karena kayak clue-nya adalah bebek, bebek, ayam. Bebek, bebek, ayam. Ayam, 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 bebek. Ayam, bebek, ayam, bebek, ayam. Ada berapa bebek? Good. Clue-nya adalah ikutin kata-kata saya. Paham berarti ya? Oke. Bebek, bebek, ayam. Ayam, 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 bebek. Ada berapa bebek Isal? Oke, good. Artinya sudah paham, sudah tidak ngantuk? Oke, kalau tidak ngantuk kita lanjutkan lagi materinya. Selanjutnya adalah balik lagi ke materi nih, sudah fresh ya, sudah fokus lagi. Kebutuhan menurut cara memperolehnya itu ada kebutuhan ekonomis dan kebutuhan bebas. Kalau kebutuhan ekonomis itu untuk mendapatkannya itu perlu pengorbanan, kayak kita pengen rumah. Perlu pengorbanan nggak? Kebutuhan menurut tujuannya ada barang konsumsi, kemudian ada barang produksi. Kalau barang konsumsi itu ada terbagi dua, tahan lama dan tidak tahan lama. Kalau yang tahan lama itu seperti pakaian, kalau tidak tahan lama seperti minuman. Nah, kalau untuk barang produksi itu adalah barang yang dilakukan untuk proses produksi kayak mesin, atau misalnya kalau di pabrik-pabrik ada yang yang buat ngangkut alat angkut barang kayak gitu ya. Itu adalah barang produksi. Selanjutnya adalah kebutuhan menurut hubungan dengan barang lain. Ada barang komplementer dan juga barang substitusi. Kalau komplementer itu adalah yang saling melengkapi. Seperti itu ya. Kemudian terakhir adalah kebutuhan menurut proses produksinya. Ada barang mentah, setengah jadi, dan bahan jadi. Kalau bahan mentah itu, kalau barang mentah itu yang belum melakukan proses pengolahan, yang benar-benar masih
mentah, masih benar-benar barang yang mentah belum melakukan proses pengolahan, kayak misalnya padi ya masih di sawah. Kemudian kalau bahan setengah jadinya itu padi itu sudah diolah menjadi beras. Nah, kalau bahan jadinya itu berarti sudah diolah kembali menjadi nasi, begitu. Ini adalah macam-macam kebutuhan dan semuanya ini perlu nggak untuk kebutuhan kita? Perlu kan? Menunjang untuk kebutuhan kita, menunjang untuk kesejahteraan kedepannya kan? Nah, kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah cukup? Paham? Tadi ada bukti videonya juga ya kan? Ya, semoga ini bisa membantu kalian untuk membuat tugas. Jadi saya ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di sini tertulis ada untuk kelompok-kelompoknya sudah dibagi kan? Sudah dibagi. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kalian buatlah penjelasan materi tentang macam-macam kebutuhan menurut sifatnya dan penggunaannya. Kelompok 2, buatlah penjelasan materi tentang kebutuhan cara memperolehnya dan tujuan penggunanya. Untuk kelompok 3, macam-macam kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Dan untuk kelompok 4, buatlah penjelasan materi tentang macam-macam kebutuhan menurut proses produksinya. Dibuat kayak mind mapping kayak gitu ya. Jadi sekreatif mungkin kalian, silahkan kalian berdiskusi, alat-alatnya dikeluarkan. Sok, mangga boleh mulai diskusinya. Ini kan dibuka terus kayak gini itu kayak digunting kan, harus ada kebutuhan menurut campurannya. Misalnya ini digunting, ditempel. Ini menurut ekonomi secara pendapat kayak perlu pengorbanan kayak ini makanan sama ini tempel kayak gitu, kayak mind mapping, kasih garis-garis kayak gitu. Oke. Hah? Iya, judul besarnya boleh pakai spidol, boleh pakai boleh. Sudah siap? Siap, Bu. Saya sangat bersemangat, Bu. Askama tunggu aja, saya tambah dah. Saha di nelpon ya Allah, nih bete astagfirullah. Iya lupa ini. Oke. Oke, bisa judulnya tadi tugasnya tentang apa? Oke, silakan dilanjutkan. Yo. Tanda panah, ada kebutuhan jasmani terus. Mana? Iya, ini masih simpel sekali. Pokok pembahasannya adalah tentang proses produksi. Nanti di sini tulis kebutuhan menurut proses produksinya, pakai spidol boleh ya. Nanti termasuknya apa, bahan mentah tuh kayak gini kan? Tinggal digunting tempel. Selesai kelompok 3 selesai? Kelompok 3 selesai? Sudah, oke. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 4? Ini proses. Untuk presentasinya kita mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4 aja ya, biar itu berurutan, Jadi biar semuanya sudah selesai. Kalau semuanya sudah selesai, otomatis bisa fokus untuk melihat teman-temannya presentasi. Dan kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh nanti tanyakan ke temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang bernama saya Delina dan juga Tania, Faisal, Firdi dan juga Tia. Di sini kami akan mempresentasikan macam-macam kebutuhan menurut sifatnya dan juga kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Nah, kira-kira bagaimana dan seperti apakah jenis-jenis kebutuhan itu menurut sifat dan juga waktu penggunaannya? Silakan kepada rekan saya untuk menjelaskan. Contohnya kalau kita sakit, kita membutuhkan apa? Membutuhkan obat, kita harus ke dokter gitu ya. Karena kalau misalkan kita tidak ke dokter, kita tidak diberikan obat, maka sakit itu akan lebih parah. Oke. Sebelum ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1, silakan. Boleh, Dea silakan.
menghambat aktivitas yang akan dilaksanakan pada hari itu. Tapi kita bisa menanganinya gitu dengan cara apa? Dengan cara menggunakan barang lain yang serupa tapi nggak sama gitu. Jadi contoh kita butuhnya itu spidol, tapi di sini adanya pulpen gitu, pulpen hitam. Udah deh pakai aja yang ada. Walaupun tidak ada kekuasaan sendiri gitu ya, kayak pengennya spidol tapi adanya pulpen gitu. Antisipasi lain ya. Oke, untuk mencari antisipasi lain kayak gitu. Cukup paham deh ya? Ada yang mau ditanyakan lagi dari kelompok lain? Oke, kalau tidak ada boleh ditutup. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Diri saya Elvita sebagai moderator, rekan saya Maharani sebagai pemateri 1, kemudian ada Adra, kemudian ada Revani sebagai pemateri 2, dan ada Abdul sebagai sesi tanya jawab. Langsung saja kepada pemateri saya persilakan. Yang pertama ada barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang saling melengkapi. Sebenarnya ada jam jika tidak ada baterai tidak akan berfungsi. Kemudian dia bertanya apa jelaskan perbedaan dari komplementer dan Oke, minta penjelasan ulang. Berarti Nazla mungkin ingin dijelaskan sama siapa? Oke. Perbedaan dari barang komplementer sama barang substitusi itu cukup jelas. Lihat di sini, komplementer itu yang saling melengkapi dan substitusi itu adalah barang yang alternatif bisa lain gitu. Dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan dulu dong. Jadi kalian itu berarti sudah memahami materi yang sudah Ibu sampaikan gitu. Dengan kalian gamblang menjelaskan materi, walaupun mungkin proses pembuatan mind mapping itu cukup singkat ya. Cukup singkat, hanya sekitar 15 menit kalau nggak salah tadi itu. Tapi luar biasa, mind mappingnya bagus. Kemudian pemaparan materinya juga. Ibu ingin menguatkan kembali nih tentang materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu tentang kebutuhan manusia. Ada yang tahu apa itu kebutuhan manusia? Kita mengulang lagi ya, apa itu kebutuhan manusia? Kebutuhan ya, yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup kita. Tadi ada faktor yang mempengaruhi itu adalah agama. Ibu, gimana Revani? Boleh dijelaskan? Oke, betul. Kemudian macam-macam kebutuhan. Tadi ada menurut intensitasnya apa aja? Primer. Kebutuhan yang harus terpenuhi, tapi keinginan tidak harus terpenuhi. Karena tidak semua keinginan adalah kebutuhan kita. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk materi kebutuhan manusia? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa materi untuk hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita bisa bertemu lagi dengan materi selanjutnya, yaitu materinya tentang kelangkaan. Ya, sekarang adanya kebutuhan, nanti kita akan membahas tentang kelangkaan, kayak gitu ya. Oh, memang ada kebutuhan, ada kelangkaan, ada ya. Kelangkaan. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang materi itu. Seperti biasa untuk kelompoknya itu akan ada kelompok lagi. Jadi boleh ya kalian misalnya kelompoknya mau yang ini atau misalnya mau berubah lagi, kayaknya pengen berubah deh. Mungkin Tiar pengen pindah ke sini ke kelompok 3 atau misalnya Ani yang pindah ke kelompok 4. Seperti itu silahkan kalian yang atur sendiri untuk kelompoknya bagaimana baiknya. Karena ketika kelompok kalian berada di kelompok yang nyaman, maka kerja kelompoknya pun enak, kayak gitu, ya. Ada yang bertanyakan tidak tentang kebutuhan manusia? Ini mati ya, karena tadi mati lampu, terkendala mati lampu, tapi tidak ada masalah karena materinya sudah selesai, ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.